Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang peluang suatu kejadian. Sebelum mempelajari peluang suatu kejadian, kita perlu mengingat kembali apa itu ruang sampel dan titik sampel ya. Ruang sampel atau contoh itu adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul pada suatu percobaan. Jadi ruang sampel itu adalah semua atau himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul pada sebuah percobaan atau pada suatu percobaan. Sedangkan percobaan itu apa? Percobaan adalah proses yang menghasilkan data mentah ya. Proses menghasilkan data mentah. Dalam kasus ini percobaannya bisa saja nanti misalkan pelemparan koin misalkan kan ya, atau uang logam, atau pelemparan dadu, apalagi penarikan atau pengambilan bola pada kantong atau kelereng dan seterusnya, misalkan seperti itu. Itu contoh dari percobaan ya. Oke. Kemudian yang perlu kita ingat lagi itu apa? Titik sampel. Titik sampel itu apa? Titik sampel itu adalah anggota-anggota dari ruang sampel itu ya. Jadi ruang sampel itu himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul, sedangkan titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Banyaknya anggota titik sampel. Suatu ruang sampel dinyatakan dengan NS ya, banyaknya ruang sampel atau titik sampel itu NS. Berikutnya, yang perlu diingat adalah tentang kejadian. Kejadian itu apa? Kalau kejadian adalah himpunan bagian dari suatu ruang sampel. Nah, jadi kejadian itu adalah himpunan dari ruang sampel. Oke, untuk lebih memahami, mari kita lihat dulu contoh ini ya. Pada percobaan pelemparan uang logam atau koin, ruang sampelnya adalah apa? Misalkan ruang sampelnya itu apa? Kita cari. Jadi ruang sampelnya tentu adalah ruang sampelnya itu biasa disimbolkan S sama dengan ya himpunan, yaitu misalkan angka dan gambar. Karena pada koin atau uang logam itu yang ada di permukaannya adalah sisi angka dan sisi gambar, jadi hanya dua. Jadi dengan demikian himpunan dari semua hasil yang mungkin pada koin atau uang logam itu adalah angka dan gambar, berarti ini A dan gambar. Kemudian titik sampelnya. Titik sampel itu apa? Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Ya otomatis ya, anggotanya itu adalah ya, anggotanya angka dan gambar. Dengan demikian NS-nya atau anggota daripada ruang sampelnya ada dua. Ini ya. Oke. Berikutnya. Contoh berikutnya, ini pada percobaan pelemparan sebuah dadu, ruang sampelnya ya, jadi percobaannya adalah pelemparan dadu. Tadi ada misalkan contohnya tadi kan percobaan itu ada banyak, ada pelemparan koin, pelemparan dadu, atau pengambilan bola atau kelereng dalam suatu kantong. Nah, ini pada percobaan pelemparan sebuah dadu, ruang sampelnya adalah ya, ruang sampelnya karena ini hanya sebuah dadu, ruang sampelnya itulah himpunan semua hasil yang mungkin. Berapa yang mungkin? Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena sisi daripada dadu itu ada 6 berbentuk kubus ya. Berikutnya titik sampelnya, ya titik sampelnya itu anggota dari ruang sampel itu, ya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ya kan itu. Kemudian kejadian muncul angka dadu, muncul mata dadu ganjil adalah, nah lihat ini pada ruang sampelnya yang ganjil 1 ya, kemudian 3 dan 5 ini kan. Jadi ini kejadian itu apa? Kejadian tadi, kejadian adalah himpunan bagian. Jadi 1, 3, 5 itu adalah bagian dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang merupakan dari ruang sampel ya.
bisa dipahami ya untuk pengertian ruang sampel, titik sampel, percobaan, dan kejadian. Berikutnya, bagaimana cara menentukan banyaknya ruang sampel ya. Ya, ini kita buat contoh ya. Misalkan 2 keping uang logam atau koin dilemparkan bersamaan. Tentukan ruang sampel dari percobaan berikut atau percobaan tersebut. Oke, cara mencarinya bisa dengan 2 cara ya. Yang pertama dengan cara tabel. Ya, kita buat tabel dulu ya, tabel dari 2 koin ya. Dari 2 koin, ini koin pertama dan ini koin kedua ya. Dari koin pertama ini kan ada kita tahu sebelumnya bahwa koin itu mempunyai 2 ruang sampel, yaitu kalau tidak angka dan gambar ya. Titik sampelnya ada 2, angka gambar, angka gambar. Ini yang koin pertama. Misalkan koin yang pertama ini angka gambar, koin yang kedua angka gambar. Cara mencarinya kalau dengan tabel ya, kita padukan saja, kita luruskan angka dengan angka kita tulis di sini, angka dengan gambar kita tulis di sini, gambar dengan angka tulis di sini, gambar dengan gambar tulis di sini ya. Jadi semuanya ini ada berapa? Ada 4, yaitu ya kita tulis di situ kemungkinannya adalah di sini ada angka-angka ya, angka-angka, atau kemungkinan adalah angka gambar, angka gambar, kemudian gambar angka ya, gambar angka, kemudian gambar gambar. Jadi berapa semuanya nih? Ada 4. Jadi ini ditulis NS aja. Banyaknya ruang sampel adalah 4 nih ya. Jadi untuk mencari dengan tabel seperti itu. Bagaimana yang kedua ya? Yang kedua itu bisa dengan pohon faktor. Bagaimana dengan pohon faktor? Ya, dengan cara pohon faktor seperti ini ya, kita buat ya, koin pertama dan koin kedua. Yang koin pertama misalkan ini adalah angka gambar, ini kan titik sampelnya angka gambar, titik koin keduanya angka gambar, angka gambar. Ini kalau koin pertama angka, ini kemungkinan koin keduanya adalah angka, atau kemungkinan koin keduanya adalah gambar. Kemudian berarti kalau angka dengan angka kita tulis di sini. Jadi angka-angka, kemudian kalau dia koin keduanya adalah gambar, jadi angka gambar. Nah, kalau koin kedua yang pertamanya ini gambar, kemungkinan koin keduanya adalah angka, atau kemungkinan koin keduanya adalah gambar. Maka gambar angka ya. Maaf, ini gambar angka, ini gambar, ini gambar ya. Jadi ini kemudian ruang sampelnya berapa? Angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar. Jadi ini juga NS-nya, banyaknya ruang sampelnya juga ada 4 ya. Gampang ya kalau yang untuk menentukan ruang sampel dari 2 koin ya. Berikutnya kita kerjakan soal berikut. 2 buah uang logam atau koin dan dadu bermuka 6 dilemparkan bersama-sama 1 kali. Tentukan yang pertama banyaknya ruang sampel. B atau yang kedua, kejadian muncul angka-angka dan bilangan prima. Kemudian C atau yang ketiga, kejadian muncul 1 gambar dan 1 gambar 1 angka dan bilangan kelipatan 3 ya. Kita cari ini ya, kita jawab. Nah, kita jawab untuk ini. Jawabnya yang pertama, banyaknya ruang sampel ya. Ruang sampel kita buat ini, ruang sampel kita bisa cari dengan yang pertama, yaitu dengan menggunakan tabel. Ada juga kan, bisa juga dengan menggunakan pohon faktor ya, tapi kita gunakan aja dengan tabel ini. Bagaimana caranya? Tentu ini 2 dadu, kita sudah tahu sebelumnya kalau 2 dadu itu kemungkinan yang ada adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar gambar.
Kemudian dadunya kan ada bermuka 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita bisa cari, ya, kita padukan ini seperti kita ketemukan di satu titik koordinat, yaitu angka-angka dan 1, kemudian angka-angka 2, angka-angka 3, angka-angka 4, angka-angka 5, dan seterusnya sampai kita ketemu gambar-gambar dan 6 ini, ya. Dari sini ini kemudian kita bisa cari berapa banyaknya, kan yang ditanya banyaknya ruang sampel. Jadi kita bisa hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ke bawahnya 1, 2, 3, 4. Jadi 6 dikali 4. Dengan demikian kita bisa cari di situ, ya. NS-nya, ya, NS-nya yaitu NS-nya jangan di sini, kita cari di sini aja, kita tulis, ya. Jadi NS-nya adalah berapa di situ? Ya, 24 karena 6 dikali 4, 24, ya. Gampang, ya, untuk yang pertama yaitu mencari banyaknya ruang sampel. Oke, pertanyaan berikutnya adalah banyaknya atau kejadian muncul angka-angka dan bilangan prima. Oke. Kejadian muncul angka-angka dan bilangan prima. Kita cari angka-angka. Ini kan angka-angka di sini, ya. Angka-angkanya di sini. Kemudian bilangan primanya kan 2, kemudian 3 dan 5. Berarti ini, ya, 1, 2, 3. Yang lainnya kan AG, ya, angka gambar. Yang kemudian di sini malah gambar-gambar. Berarti untuk yang B, kejadian muncul angka-angka dan bilangan prima adalah NS-nya berapa? Iya, NS-nya ada hanya 3. Oke, itu yang nomor 2. Berikutnya yang nomor 3 yang diminta adalah ini kejadian muncul satu gambar satu angka dan bilangan kelipatan 3. Oke, kita cari. Ya, kita cari satu angka satu gambar, berarti bisa yang ini, ya, satu angka satu gambar, ini bisa ini juga kan, ya. Dan kemudian bilangan kelipatan 3 itu berapa, ya? Kelipatan 3 itu bisa, ya, kelipatan 3 itu ada 3 dan 6. Demikian ini, ya, dan 6, ya, dan 6. Berarti yang ini 3, yang ini, ya, dan 6. Dengan demikian kita bisa cari di sini angka gambar ini, angka gambar 3, gambar angka 3, atau angka gambar 6 dan gambar angka 6. Berarti ada berapa nih semuanya? Ada 4. Berarti di sini, ya, saya tulis di sini NS-nya itu ada kejadian, ya, kejadian ini bukan NS tapi NA misalkan ini karena soalnya C maka saya ganti NC, ya. Ini sini saya ganti dengan NC-nya sama dengan berapa? Sama dengan 4. Di sini juga diganti, ya. Di sini NB-nya, ya. NB-nya itu berapa? NB-nya itu ada 3. Gampang, ya, soal seperti ini. Berikutnya frekuensi relatif, ya. Apa itu frekuensi relatif? Frekuensi relatif adalah perbandingan antara banyaknya kejadian dibanding dengan banyaknya percobaan, ya. Oke. Langsung saja, misalkan contohnya seperti ini. Dari pelemparan 50 kali koin muncul angka sebanyak 24 kali, sedangkan muncul kejadian gambar 26 kali. Berapakah frekuensi relatif muncul angka dan frekuensi relatif muncul gambar, ya? Maka langsung kita jawab, ya. Jawab bahwa frekuensi relatif itu adalah perbandingan antara banyaknya kejadian dibanding dengan banyaknya percobaan, ya, banyaknya percobaan. Oke, banyaknya percobaan. Sehingga diketahui ini banyaknya percobaan NA ini misalkan apa? Ini muncul angka, ya, muncul angka itu sebanyak berapa? Sebanyak 24 kali, ya, 24 kali dari 50 kali, dari 50 kali
percobaan. Nah, percobaan. Sedangkan NG munculnya gambar itu ada NG adalah gambar ya, itu sebanyak 26 kali. Dari berapa kali percobaan? Dari 50 kali percobaan. Maka kita rumusnya ini, F, frekuensi relatif dari munculnya angka adalah, ini kan 24 ya, 24 dari berapa? 25, 50. Nah, kemudian ini bisa disederhanakan menjadi 12 per 25. Nah, kemudian frekuensi relatif dari munculnya gambar adalah ini ya, dari 50 tadi muncul 26 kali, berarti 26 per 50 sama dengan berapa, disederhanakan 13 per 25. Oke, gampang ya untuk frekuensi relatif ini ya. Berikutnya adalah peluang suatu kejadian. Apa itu yang dimaksud dengan peluang suatu kejadian? Mari kita diskusikan berikut ini. Jika A adalah suatu kejadian dan S adalah ruang sampel, maka peluang kejadian A didefinisikan sebagai berikut ya. Ini peluang A. Jadi peluang A disingkat atau dilambangkan P besar dalam kurung A sama dengan NA, artinya banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya kejadian S ya. Tuh, ini keterangannya. Oke. Dari semua kemungkinan yang namanya peluang itu ya, dari semua kemungkinan dapat disimpulkan bahwa besarnya nilai peluang itu ya, peluang itu tidak bisa lebih dari 1 ya, tidak lebih dari 1, tetapi tidak bisa negatif ya, tidak bisa negatif, yaitu paling kecil adalah 0. Berarti peluang itu berkisar dari antara 0 sampai dengan, dari 0 sampai dengan 1. Berikutnya, jika A adalah himpunan kosong, peluang suatu kejadian dengan 0 atau peluang A sama dengan 0, artinya kejadian itu suatu kemustahilan atau mustahil terjadi. Kemudian jika A adalah S, peluang suatu kejadian sama dengan 1 atau peluang A adalah 1, artinya kejadian A itu pasti terjadi. Oke ya. Oke, lanjutnya supaya lebih paham kita langsung ke contoh soal berikut ini. Ini 2 buah dadu dilempar bersamaan. Berapa peluang terjadinya kedua bilangan sama ya? Yang kedua, berapa peluang kedua bilangan berjumlah 9? Oke, sebelum menjawab itu kita harus mencari dulu ruang sampelnya, atau kita ingat dulu rumusnya ya. Rumus dari apa? Rumus dari peluang ya. Rumus dari peluang suatu kejadian A misalkan ya, PA tadi ya. PA sama dengan adalah NA dibagi NS ya. Oke. Jadi kita cari dulu apa, ruang sampel. Nah, kita tahu nih 2 buah dadu ini berapa ini ruang sampelnya. Jadi kita cari dulu NS-nya. NS-nya berapa? Nih, cara mencarinya dengan tabel ya, supaya lebih sederhana ini ya. Ini dadu pertama yang kanan ini 1 2 3 4 5 6, kemudian dadu kedua ini ke bawah 1 2 3 4 5 6. Nah, kemungkinan itu kalau dua dadu ini ditos bersama atau dilemparkan bersama, kemungkinan adalah 1 1 kejadian 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 dan seterusnya sampai 6,6. Nah, ini kan ya. Jadi NS-nya berapa? Jumlah ruang sampelnya ada berapa? Kalau 2 dadu ini tinggal kita hitung 6 dikali 6 sama dengan berapa? 36. Nah, ini adalah ruang sampelnya 36. Oke, sekarang kita bisa berikutnya untuk menjawab A ya. Untuk menjawab A ini ditanya berapa peluang terjadinya kedua bilangan sama. Nah, kita cari di sini bilangan yang sama mana ya. Bilangan yang sama itu adalah munculnya bersama-sama ini. 1 1 ini kan sama ya. 2 2
3, 3, 4, 4, 5, 4, kemudian sampai dengan 6, 6. Ada berapa nih? Jadi ada 6. Misalkan A adalah kejadian apa? Bilangan sama. Nah, maka NA-nya ada berapa? NA-nya ada 6 ya. Dengan demikian kita bisa cari yang diminta peluang terjadinya kedua bilangan sama adalah rumusnya tadi ini. Jadi tinggal kita masukkan PA sama dengan ya ini 6 ya, 6 per 36. 6 dari mana? Ya ini ya, NA-nya ini ya, jumlah dari N kejadian A dibagi dengan NS-nya sama dengan ini sederhanakan 1 per 6. Oke, ini yang A. Berikutnya yang B ya. Kalau yang B ini saya agak bawah di sini aja ya, agak bawah di sini. Yang B, kita misalkan B adalah kejadian apa? Ini peluang kedua bilangan berjumlah 9. Bilangan berjumlah 9 ya. Berarti ini mana ini? Kita cari. 9 itu bisa 6 tambah 3 atau 3 tambah 6, 4 tambah 5 atau 5 tambah 4. Nah, ya, 4 tambah 5 atau 5 tambah 4. Jadi ada berapa? Jadi ada ini saya ganti B sama dengan ada 4 atau NB-nya sama dengan 4 ya. Maka dengan peluang untuk kejadian B adalah NB dibagi ya, NB dibagi dengan NS ya. Berarti sama dengan NB-nya 4 per ya 4 per 36. Ini sama-sama dibagi 4 berapa? 1. Ini berapa? Per 9. Ini ya. Nih gampang ya kalau masih sederhana ini. Berikutnya mari kita bahas soal berikut ini ya. Sebuah kantong berisi 5 kelereng biru, 3 kelereng merah, dan 4 kelereng kuning. Diambil 3 kelereng secara acak. Berapa peluang terambil 1 bola merah, 1 bola biru, dan 1 bola kuning? Untuk menjawabnya ini kita masih ingat ya, rumus dari peluang adalah PA, peluang suatu kejadian A sama dengan NA dibagi NS ya. Sedangkan yang di sini kita perlu cari dulu apa ruang sampelnya ya, ruang sampelnya. Ruang sampelnya diketahui ini adalah 5 bola biru, 5 biru, kemudian ada 3 bola merah dan ada berapa? Dan 4 bola kuning. Semuanya ada berapa? Ada 12 bola ya, berarti semuanya ada 12. Dengan demikian bolanya ada 12 dan kemudian akan diambil 3 secara acak ya, akan diambil 3 secara acak. Berarti dengan demikian ini merupakan kombinasi diambil 3 dari 12. Kenapa bisa kombinasi? Karena bola itu setiap warnanya itu kan identik ya, 5 bola biru itu identik, 3 bola merah identik, 4 bola kuning juga identik ya. Maka kita ambil ini 3 dari kombinasi 3 dari 12. Kita cari berapa itu? 12 faktorial per langsung ya, 12 dikurang 3 berapa? 12 dikurang 3 dibagi dengan dikali 3 kali 2 kali 1 ya, gini maka menjadi 12 faktorial 11 dan 10 faktor 9 ya, 9 faktorial per ini 9 faktorial 12 dikurang 3 dikali 3 dikali 2 dikali 1, ini habis. Kemudian 3 kali 2 6 bisa dibagikan sini menjadi 2, maka menjadi 2 kali 11 22 dikali 10 220. Ini apanya ini? Iya, ini adalah ruang sampelnya ya, ruang sampelnya. Jadi NS-nya adalah
220. Nah, berikutnya akan diambil berapa peluang terambilnya satu bola merah, satu bola biru, dan satu bola kuning. Ketahui 5 bola birunya itu 5, diambil satu, maka ini adalah kombinasi. Ini kuning ya, kuning, maaf, 5 itu yang biru ya, iya, 5 itu yang biru. Oke, 5 itu yang biru. Untuk 5 biru diambil satu ya, diambil satu. Berarti dengan demikian kombinasi 1 dari 5 berapa ini? 5 faktorial per ya, 5 dikurang 1, 4 faktorial kali 1 sama dengan 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial berapa? Iya, tinggal 5 ya ini. Oke, berikutnya yang setelah yang biru kemudian yang merah. Merah ini ada 3 ya, ada 3 bola merah, akan diambil juga satu, diambil satu, ini tadi juga diambil satu ya, maka itu adalah kombinasi diambil 1 dari 3. Kenapa kombinasi? Karena identik ya, sama dengan 3 faktorial per 3 dikurang 1, 2 faktorial dikali 1 sama dengan 3 kali 2 per 2 faktorial per 2 faktorial ya, maka tinggal 3 ya. Berikutnya yang terakhir yang kuning, itu ada 4 bola kuning ya, 4 bola kuning juga diambil berapa? Juga satu ya, diambil satu, kemungkinannya satu. Jadi kombinasi 1 dari 4, maka ini 4 faktorial per 3 faktorial kali 1 faktorial sama dengan ini juga 4. Oke, ini ketahuan semuanya ya. Sehingga peluang kejadian misalkan A adalah kejadian terambil 1 merah, 1 biru plus 1 merah plus 1 kuning, maka peluang A adalah ini ya, peluang A adalah tadi kombinasi ya, kombinasi ini Na per NS. Nah, sedangkan ya Na nya itu adalah berapa tadi, ini Na nya itu 5 dikali 4 dikali 3 ya, ini 5 dikali 4 dikali 3 atau 5 dikali 3 kali 4, atau saya ulangi, saya urutkan aja ini menjadi seperti ini ya. Ini kan kejadiannya terambil biru, 1 biru ya, 1 biru kemudian 1 merah ya, kejadian dikali 1 merah dikali 1 kuning ya, 1 kuning dibagi dengan NS-nya berapa? NS ya, NS. Sedangkan kejadian ini harus serentak sekaligus ya. Maka ini dalam perkalian, berarti ini yang biru 5 dikali 3 dikali 4 dibagi 2, 20 ya, 20 sama dengan berapa ini? 60 ya, ini 5 kali 4 20 kali 3 60 per 20 220 berarti ini disederhanakan menjadi 3 per 11. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa ya untuk mensubscribe bagi yang belum. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.